welcome back to Eagle Kids Online Service. We are Tracy, Tony, Trixie, the Builders. Yeay, gak sabar lagi. Kita bisa buat project yang lebih besar dan lebih baik. Betul. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau memulai ibadah ini. Kami rindu Engkau Tuhan, masuklah kepada hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, gimana kalau kita main games dulu nih? Ide bagus Tony. Betul. Siapa yang punya games yang kita bisa mainkan? Aha, aku punya game. Wow. Kalian pernah denger gak gamenya namanya Zoom In? Apa itu Trixie? Gak pernah denger. Yang belum tahu, gampang kok ini permainannya. Jadi cara mainnya adalah nanti akan ada gambar. Nah gambar ini tapi sudah di zoom in. Tinggal ditebak apa. Gampang Oke. kan? Gampang. gampang. Oke deh, kalau gitu gimana kalau kita langsung mulai? Boleh. Cluenya animal ya guys, binatang. Oke, kita coba ya. Gambar yang pertama. Oke. Ini Cluenya hewan. seperti ya hewan. Oke, Ya, itu warnanya putih. Ya, putih. Lalu backgroundnya ada coklat-coklatnya ya. apa ya? Um, Kok kayak bentuk segitiga gitu ya? Iya, kayak oh iya, segitiga. bener juga. Kok kelihatannya mungkin itu halus ya. Sebentar. Trixie, kamu tahu nggak sih ini apa? Teman-teman yang di rumah juga bantu kita dong tebak. Ini kira-kira gambar apa ya? Iya, apa ya guys? Gimana kalau kita lihat langsung aja? Oke deh, kalau gitu kita lihat gambar yang ada. Ini dia gambarnya. Wah, ternyata itu seekor burung. Weh. Wow. Oke deh, kalau gitu next. Next picture. Oke. Nah, ini nih. Coklat. Kayak kue ya? Bukan, itu bukan kue Trixie. Oh iya, Ini kan cluenya binatang. animal. Tuh, apa ya? Tapi Itu ada warna coklat. Lalu itu iya. belakangnya juga sama. Kelihatannya itu badannya deh. Itu telinga bukan ya? Oh iya. Betul Terus juga. itu ada hijau-hijaunya. Iya, betul Tracy. Itu apa ya? Ada hijau-hijaunya. Teman-teman bisa bantu? Teman-teman yang di rumah, tebak dong itu apa coba? Oke, coba kita lihat. Oke, Endingnya apa? Kita coba. 1, 2, 3. Wah, itu ternyata adalah anjing. Next picture please. Aduh, ini lebih susah. Wah. Apanya? Ini susah banget Trixie, kenapa kamu masukkan gambar ini? Hehehe, iya. Itu ada putih-putihnya yang pasti teman-teman. Ada hitamnya nggak ya Iya, Tracy? kayak ada garis-garisnya. Oh, Hmm. backgroundnya agak kekuningan gitu ya? Apakah itu sebuah padang gurun? Oh. Ayo kita lihat aja ya gambarnya. Wah, ternyata seekor zebra. Oh iya. Oh. Pantas ada hitam putihnya ya. Next. Aduh, apa ini? Tracy, kamu tahu nggak itu apa? Oh, Kayak tulang. Oh, sebuah tulang. Betul juga. Apa ya itu ya? kok aneh ya bentuknya? Apakah itu pohon? Bukan, ini binatang. Bukan deh. Ya, ini binatang. Kalau aku boleh terawang-terawang backgroundnya itu hijau-hijau gitu. Kelihatannya itu sebuah pohon deh belakangnya itu. Iya Oh ya. iya. Kira-kira binatang apa yang berarti hidupnya di darat, belakangnya ada banyak pohon? Gimana kalau kita langsung cek aja yuk. cek aja yuk? Iya. Kita lihat jawabannya. Ini dia, 1, 2, 3. Boom, weh. Itu adalah seekor ternyata rusa. Next. Oke, Yuk teman-teman Eagle Kids bantu kita ya. Nah, selanjutnya. Trixie, Tracy, apa ini? Sama lagi kayak yang pertama warna putih ini. Iya. Oke, Tapi warna kelihatannya putih. bulunya lebih pendek ya. Anjing nggak ya? Oh enggak sih. Nggak mungkin terlalu anjing segede gemuk. itu. Rizky Gimana, kamu tahu gimana? nggak?
Aku nggak tahu sih. Kira-kira kalau misalnya warna putih itu apa ya teman-teman? Kalian bisa tebak nggak? Hewan yang bulunya warna putih. Lalu hijau. belakangnya hijau. Kelihatannya ada di padang rumput deh. Gimana Coba kalau kita kita lihat langsung aja aja? Oke. 1, 2, 3. Wah. Ternyata seekor domba. Oke deh. Great job everyone. Ya, itu deh gamenya. Kok udah selesai sih? Aku kepingin main lagi. Soalnya ada beberapa menit sebelum kita bekerja. Oh, aku punya ide. Gimana kalau kita memuji nama Tuhan bersama-sama supaya bisa lebih semangat waktu kerja? Betul banget kalau gitu. Let's go. Hai kids, hari ini kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan selalu berikan yang terbaik untuk kita. Are you ready? Let's dance! Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan kasih, kasih yang telah Kau beri, lebih dari segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. 1, 2, 3. Terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kids, tepuk tangan di atas kepala. Here we go. Pa pa para, 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 pa pa para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu,
monkeys want to say thank you to the Lord. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. The monkeys in the jungle say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Oh, let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Now, the bears want to say thank you. The bears in the woods say thank you, Lord. Thank you, Lord. Roar, roar, roar. The bears in the woods say thank you, Lord. Thank you, Lord. Roar, roar, roar. The bears in the woods say thank you, Lord. Thank you, Lord. Roar, roar, roar. Thank you, Lord, for making me. Oh, let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Last, it's time for the gators. The gators in the swamp say thank you, Lord. Thank you, Lord. Chomp, chomp, chomp. The gators in the swamp say thank you, Lord. Thank you, Lord. Chomp, chomp, chomp. The gators in the swamp say thank you, Lord. Thank you, Lord. Chomp, chomp, chomp. Thank you, Lord, for making me. Oh, one more time. Let everything that God made say thank you. Let everything. Thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Wah, kalian semua bersemangat ya. Ya iyalah, kita selalu bersemangat. Loh, Trixie, kamu lagi ngapain? Aku memotong kayu ini supaya aku bisa membuat kursi yang lebih baik. Kamu pakai alat apa itu? Aku pakai screwdriver. Jadi aku ambilin kecil-kecil supaya aku bisa potong jadi dua. Kalau pakai itu, kapan selesainya? Betul Trixie, kan aku sudah bilang jangan pakai itu dong. Iya ya. Bentar-bentar, Tony sendiri lagi ngapain? Nah, sekarang aku nih lagi cabutin paku, tapi pakai ballpoint. Pakai ballpoint? Lah, ya iya dong. Kalau pakai tanganku kan sakit, Tracy. Kalau pakai ballpoint ya nggak bisa dong. Iya. Bentar-bentar, kalian ini melakukan sesuatu tapi menggunakan alat yang salah. Harusnya itu bisa pakai tong atau belakangnya palu. Oh, palu. Nah, aku punya nih palu. Tada. Kenapa disembunyikan? Oh, iya ya. Hehehe. Alatnya harus dipakai untuk kebutuhan yang tepat. Dan untuk Trixie, harusnya pakai gergaji biar lebih gampang. Oh, Betul, iya Trixie. ya, lebih enak. Iya, ini lebih gampang loh gergaji. kalau pakai ini. Tuh kan, kita harus pakai alat yang benar untuk kebutuhan yang benar. Nanti pasti sangat berguna. Betul, Udah betul, yuk, betul. kita beristirahat dulu sambil dengerin sharing dari kakak Eagle Kids yuk. Oke deh, kalau gitu let's go. Kids, now it's time for us to worship Jesus. So let's all put our hands like this, close our eyes, and sing this song. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring,
Everything I do is a gift to you. Sing one more time. Everything, everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Let's worship Jesus and say, thank you, Lord. We love you, Jesus. Worship Him together. Oh, say I love you, Lord. I love you, Jesus. Sing one more time. Everything I am. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Wow, puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Tadi sorry ya, tadi kakak itu sedang berlatih. Kakak mau melayani di CG, jadi kakak latihan dulu.
Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian semuanya siap? Ya, yuk kita semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bisa beribadah Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang tadi Kak Jiing lakukan, berlatih gitu ya. Kakak mau tanya nih, berlatih gitar. Nah, kira-kira adik-adik semuanya yang di rumah nih, kalian tahu nggak talenta kalian apa? Ya, ayo coba dipikir. Apa? Wah, macam-macam ya. Talenta itu apa ya Kak ya? Talenta itu kemampuan gitu ya. Atau kalau biasanya kita bilangnya itu bakat gitu ya. Potensi yang kalian bisa di satu bidang tertentu, bisa lebih dari satu juga bisa. Nah, bakat itu Tuhan yang kasih, talenta itu Tuhan yang kasih. Setiap orang itu talentanya berbeda-beda. Kalau misalnya kalian punya Koko, talentanya Koko nyanyi belum tentu sama dengan kalian. Karena aku memenya, karena aku juga harus punya talenta menyanyi. Enggak ya, setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Tapi setiap orang itu juga pasti punya. Jadi kalau ada adik-adik yang merasa, Kak aku kok nggak bisa apa-apa, itu salah. Ya, semua orang itu pasti diberi talenta sama Tuhan. Nah, setelah kita tahu, mungkin adik-adik yang All Star beberapa kalian mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau yang adik-adik Super Trooper sudah tahu, kalian keinginannya, kalian itu ahli di bidang apa. Banyak sekali ya, ada yang bisa musik, bisa nyanyi, bisa apalagi ya olahraga mungkin talentanya. Itu banyak sekali kayak gitu, bercerita banyak sekali. Nah, buat adik-adik All Star, kalau yang aku kok nggak tahu ya, tenang, kalian bisa tanya ke mama, tanya ke papa. Nanti orang tua kalian bisa membantu untuk mengarahkan. Kalian nanti, dilihat ini kok pinter melukis ya. Nah, nanti mama mungkin akan bantu kalian untuk tahu talentanya. Nah, bagi kalian sudah tahu talenta kalian, jangan disimpan talenta itu. Emang bisa ya disimpan? Bisa, talenta itu bisa padam loh. Bisa padam, tidak berfungsi. Gimana cara menyimpan talenta itu? Caranya yaitu kalian kalau disuruh berlatih, males, terus nggak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau mama ayo sekarang jadwalnya les misalnya ya, supaya bisa pinter nih, bisa ahli musiknya, pianonya biar tambah mahir. Terus kalian kok les lagi, males, capek. Nah itu sama dengan menyimpan talenta kita. Nah waktu kita simpen talenta kita, talenta itu tidak akan berkembang, talenta itu justru akan padam. Ya, jadi kalau kita tahu talenta kita apa, ayo kita kembangkan. Katakan sama-sama kakak, mengembangkan talenta. Yes, caranya gimana? Berlatih. Sekali lagi katakan, berlatih. Ya, berlatih ya, harus setia, harus semangat. Kalau memang kita tahu talenta kita punya bakat satu tertentu di bidang tertentu, kita jangan malas, kita latihan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kisah di Alkitab ini, ada perumpamaan tentang 3 orang hamba yang Tuhan itu percayakan dengan talenta yang berbeda-beda. Setiap orangnya berbeda, ada yang dikasih 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, seperti apa ya ceritanya? Lalu nanti kakak akan tanya, kalian pilih mau jadi hamba yang mana? Yuk kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu,
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Adik-adik, cerita tadi, firman Tuhan tadi, perumpamaan tentang 3 hamba kan ya. Kalau kalian, menurut kalian nih, kalian lebih suka mau jadi yang hamba keberapa? Nah, kalau kakak mau jadi hamba yang dikasih 5 sama 2 tadi. Kenapa? Karena hamba itu didapati tuannya adalah hamba yang setia. Dia 5 jadi 10, yang 2 jadi 4 itu bermultiplikasi gitu ya. Nah, ternyata Tuhan memberikan kita talenta itu tidak untuk disimpan gitu ya, tidak untuk sebagai ya aku punya, aku bisa, enggak. Tetapi talenta itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan adalah pemberi talenta. Saya katakan sama kakak, Tuhan pemberi talenta. Yes, jadi kalau Tuhan itu yang memberikan talenta, kita mau juga persembahkan kembali ke Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mempersembahkan apa yang kita miliki, itu bukti bahwa kita itu bersyukur loh. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau apa yang kita punyai, kita itu mau mempersembahkan sama-sama untuk melayani Tuhan. Ya, katakan sama-sama, I want to serve God. Ya, sekali lagi ya, I want to serve God. Ya, kita pingin banget, kita rindu untuk melayani Tuhan. Nah, waktu kakak bilang melayani Tuhan, coba kalian pasti gini, aku gak bisa berkhotbah kak, aku gak bisa nyanyi. Belum tentu. Jadi kalau melayani Tuhan itu tidak harus jadi pengkhotbah, tidak harus jadi pendeta ya, tidak harus jadi worship leader yang nyanyi di depan kayak gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa melayani Tuhan. Sama seperti tubuh Kristus ya, kita diibaratkan tubuh Kristus. Enggak semuanya itu harus jadi kepala. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Maksudnya apa? Maksudnya kita melayani Tuhan itu bisa semua
nggak hanya berkhotbah, nggak hanya di depan panggung. Jadi hal apapun kecil apapun kita itu bisa pakai untuk melayani Tuhan. Nah, contoh melayani Tuhan yang mungkin kalian anggap sepele kayak gitu ya. Kak, aku misalnya disebutin semuanya, aku nggak bisa usher, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu ya, yang di depan panggung gitu. Tapi waktu kalian di CG Kids, jangan lupa waktu kalian menyapa teman, itu juga sama loh melayani Tuhan. Waktu kalian tanya kabar teman, kamu minggu lalu kok nggak datang CG Kids, kenapa? Nah, bentuk perhatian kalian itu sama loh dengan melayani Tuhan. Jadi nggak ada alasan ya, nggak boleh ada yang bilang, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya talenta. No, dibuang kata-kata itu ya. Kita semuanya bisa melayani Tuhan dengan segala apa yang kita miliki. Bahkan loh ya, bahkan kalau yang kita senyum aja ke temen gitu ya. Halo sapa temennya, itu juga sama loh melayani Tuhan. Waktu kita di gereja ada anak yang nangis, kita datangi, kita tanyai, kita sapa, kita kasih senyuman. Itu sama loh dengan melayani Tuhan. Ya, nah kakak juga kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, aku punya talenta itu menggambar Kak, gitu ya. Kalau menggambar itu melayani Tuhan apa ya Kak ya? Nah, jangan salah juga. Kita itu juga bisa pakai loh. Kakak kasih contoh nih, kakak dapat surat dari anaknya kakak nih. Bukan surat ya, gambar kayak gitu. Gambarnya so simple banget kayak gitu. Cuma ditulis sih, Jesus love you, I love you mom. Ada gambar nih orangnya kayak gitu ya. Simple, tapi waktu kakak terima ini, waktu kakak baca ini, ya anaknya kakak itu mau memberikan kasih Tuhan, kalau mau menceritakan kalau Tuhan Yesus itu juga sayang ke mama loh. Wow, jadi hatinya kakak tiba-tiba wah jadi adem kayak gitu ya. Nah, apapun itu kita bisa pakai. Kalian bisa mungkin gambar sesuatu, tulisin Jesus love you, kasih ke temennya yang lagi sedih, hibur temennya kayak gitu ya dengan gambar-gambar kalian. Oke ya, jadi tidak ada yang tidak bisa kita pakai untuk kita melayani Tuhan. I want to serve God. Yuk, jangan pernah padamkan talenta kita. Kita mau gunakan talenta kita, apa yang kita miliki, kita mau persembahkan untuk melayani Tuhan. Ya, kita mau persembahkan, kita mau berikan itu semuanya. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang memberikan talenta kepada kita. Kita baca sama-sama di kitab Matius. Kalian bisa buka Alkitabnya ya. Kitab Roma. Kitab Roma pasal 18. Kitab Roma pasal 14. Ya, wah. Roma pasal 14 ayat ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Dengan cara ini apa? Dengan cara menggunakan talenta kalian. Apapun yang kalian miliki, yuk kita melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan pengen bahwa Tuhan itu harus dimuliakan. Itu ya, dengan cara ini maka hati kita akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Amin semuanya. Yuk dengan semangat ya, apapun yang kalian miliki kita gunakan sama-sama. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau melayani Tuhan dengan setia. Kalau kalian disuruh mengembangkan talenta, jangan puas sampai menang aja. Ya, aku menang. Jangan puas sampai di situ, tapi teruskan itu untuk melayani Tuhan. Ya, kalau yang masih berlatih, ayo kita jalani latihan kita dengan sungguh-sungguh, nggak boleh malas, nggak boleh bersungut-sungut gitu ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa someday aku akan melayani Tuhan. Kalau kalian misalnya, aku bisa main piano tapi cuma sedikit-sedikit gitu ya. Jangan berhenti di situ, terus berlatih. Kalian punya impian bahwa nanti aku akan melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan jadi pemusik yang hebat, menciptakan banyak lagu. Amin? Ya. Yuk kalian bisa tutup Alkitabnya, kita sama-sama menyanyikan ya. Kita mau berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan.
ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi, aku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Yuk kakak ajak kalian angkat tangan kalian. Haleluya. Naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tidak ada anak yang tidak memiliki talenta Tuhan. Semua kami memiliki talenta. Kami mau bawa Tuhan setiap talenta kami ini dipakai untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan, kami mau hidup kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat talenta yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami untuk kami menjadi berkat Tuhan, untuk kami membawa terang, membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau Tuhan, kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar untuk kami tetap setia melayani Tuhan sampai kami besar nanti, sampai kami tua nanti Tuhan. Kami akan tetap didapati adalah hamba yang setia, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mengembangkan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sekarang adik-adik boleh angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus yang terus senantiasa akan menyertai kalian, menjadikan kalian God's top agent. Kalian terus akan dibawa naik dan tidak akan pernah turun. Terimalah berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat boleh sama-sama dengan kakak katakan amin. God bless you.
seperti alat yang tadi ya. Kalau alat yang tepat dipakai untuk pekerjaan yang tepat pasti sangat berguna. Iya ya, kalau misalnya kita pakai peralatan yang benar untuk melakukan hal yang tepat juga, kita akan menjadi sangat berguna. Betul, seperti talenta juga loh. Kalau kita pakai talenta kita untuk melayani Tuhan, pasti berguna banget untuk kerajaan Allah. Dan ingat, jangan pernah menyembunyikan talenta kalian ya. Seperti tadi Tony menyembunyikan palu di sakunya. Wah, kita hari ini belajar banyak ya. Oke, teman-teman, pakai talenta kalian dengan benar ya guys. Dan jangan pernah disembunyikan. Karena itu bisa memberkati banyak orang. Dan kita bisa memakai untuk melayani Tuhan. I want to serve God. Yuk kita katakan sama-sama lagi. I want to serve God. Oke deh, kalau gitu itu aja buat minggu ini. Ketemu lagi minggu depan ya. God bless you. Bye-bye.